Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Sugianto Sulistiono, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Komputasi Praktikum kelas P1. Perkenalkan, nama saya Trisnania Arunasita. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana diskrit Fourier transform atau DST menjadi dasar penting bagi fast Fourier transform atau FFT, yakni sebuah algoritma yang sangat efisien dalam pemrosesan sinyal. Nah, pada bagian awal kita akan membahas konsep dasar transformasi Fourier. Nah, transformasi ini adalah fondasi dari pemahaman kita tentang bagaimana sinyal berubah dari domain waktu ke domain frekuensi. Nah, kemudian slide ini menggambarkan proses transformasi Fourier secara visual. Kita bisa melihat bagaimana sinyal dalam domain waktu yang direpresentasikan oleh ft, f fungsi waktu, diubah menjadi representasi dalam domain frekuensi, yakni f fungsi omega. Transformasi ini memungkinkan kita untuk melihat komponen-komponen frekuensi yang terkandung di dalam. Nah, di sini kita melihat bagaimana gelombang-gelombang yang berbeda dapat disuperposisikan membentuk sinyal yang lebih kompleks. Transformasi Fourier ini membantu kita menguraikan sinyal kompleks ini menjadi komponen-komponen gelombang emisinya, sehingga kita dapat menganalisis frekuensi-frekuensi yang ada di dalamnya. Seperti ini contohnya. Nah, di sini terdapat 3 gelombang. Ada gelombang pertama, gelombang kedua, dan juga gelombang ketiga. Kemudian dari ketiga gelombang ini disuperposisikan menjadi seperti ini. Nah, puncak ini menggambarkan jumlah gelombang pendukung. Karena ini terdapat 3 buah gelombang pendukung, maka terdapat 3 puncak gelombang pendukung. Kemudian kita akan membahas rumus matematik untuk transformasi Fourier digital atau DFT. Nah, DFT sendiri adalah versi diskrit dari transformasi Fourier yang digunakan dalam komputasi numerik. Nah, rumus ini akan menjadi dasar bagi implementasi algoritma. Nah, ini menjelaskan bagaimana DFT bekerja pada satu dimensi. Kita bisa melihat perbedaan antara transformasi Fourier, analitik, dan numerik. Dalam kasus analitik, data diambil dari waktu minus tak hingga sampai dengan plus tak hingga. Sedangkan dalam kasus numerik, kita bisa menggunakan jumlah n data yang mewakili rentang waktu tersebut. DFT ini untuk output satu dimensi yang ditampilkan akan memisahkan bagian real dan imajiner dari hasil transformasi. Ini merupakan rumusnya f fungsi omega integral dari minus tak hingga sampai tak hingga fungsi waktu kemudian dikalikan e pangkat minus c omega t dt. Ini outputnya satu dimensi, inputnya juga satu dimensi. Nah, datanya diambil dari minus tak hingga sampai plus tak hingga. Nah, kemudian dari rumus ini bisa dipisahkan menjadi dua, yaitu bagian real dan juga bagian imajiner. Berikut merupakan bagian real dan berikut merupakan bagian imajinernya. Yang bagian real menggunakan cos dan bagian imajinernya menggunakan fungsi D. Baik, yang selanjutnya kita akan memperluas konsep DFT ini ke dalam data dua dimensi. Transformasi Fourier pada data dua dimensi memungkinkan kita untuk menganalisis frekuensi dalam citra atau data spasial lainnya. Rumus DFT ini untuk output dua dimensi diberikan sebagai berikut ini. Nah, untuk rumus dua dimensi, outputnya juga dua dimensi, menggunakan dua omega, dan inputnya juga dua dimensi, X. Seperti ini, kemudian ini merupakan area analitik dan ini merupakan area numerik. Yang selanjutnya, ini merupakan contoh data input dan output dari DFT dalam satu dimensi. Kita dapat melihat bagaimana data input dalam domain waktu diubah menjadi data output dalam domain frekuensi, dengan bagian real dan imajiner yang terpisah. Kemudian berikut ini merupakan kode untuk membuat satu gelombang. Kode ini menggunakan bahasa pemrograman OCTAV untuk menghasilkan gelombang sinus dengan frekuensi tertentu.
Nah, kemudian grafik gelombangnya ditampilkan seperti pada layar. Kemudian ini merupakan gabungan dari ketiga gelombang yang tadi. Lalu ini merupakan grafik hasil dari ketiga gelombang tersebut. Ada U1, U2, dan juga U3, yaitu merupakan gelombang 1, gelombang 2, dan juga gelombang ketiga. Kemudian kita membuat perhitungan DFT dari hasil superposisi. Nah, dari ketiga gelombang tersebut dijumlahkan di superposisi. Nah, kemudian ini merupakan grafik bagian real dan juga bagian imajiner. Jadi sudah dipisahkan. Nah, grafik bagian real ini menunjukkan simetri genap terhadap titik tengahnya. Sementara yang bagian imajiner tersebut menunjukkan simetri ganjil. Nah, puncak-puncak pada grafik real ini sesuai dengan komponen kosinus dalam dekomposisi series. Sedangkan puncak pada grafik imajiner merepresentasikan komponen sinusnya. Kemudian ini melakukan perhitungan DFT. Nah, pada bagian real nilai selanjutnya sama dengan nilai sebelumnya. Jadi terlihat bahwa soalnya angka 1 tersebut sama dengan angka 5. Begitu pun sebaliknya, angka 2 yang sama dengan angka 4. Jadi selanjutnya saya akan melakukan codingan menggunakan bahasa Python. Jadi dari bahasa Octave yang tertera dalam PPT Bluetooth tadi akan saya ubah menjadi dalam bentuk bahasa Python. Bagaimana berikut ini. Baik, jadi selanjutnya kita akan langsung membuat kode untuk programnya. Nah, yang pertama yang perlu dilakukan adalah dengan cara mengimport library. Di sini kita akan mengimport library math. Kenapa menggunakan library math ini? Dikarenakan kita akan menggunakan fungsi-fungsi matematika seperti fungsi sinus, cosinus, pi, dan juga akar. Nah, ini langsung saja ditulis import math. Kemudian tak lupa juga ini kita akan mengimport matplotlib. Nah, ya ada. Nah, mengimport matplotlib ini bertujuan eh, untuk yang akan kita gunakan untuk membuat plot-plot pada grafik untuk visualisasi data. Kemudian kita akan membuat gelombangnya. Ini ditulis dulu inisialisasi gelombang. Nah, ini hanya keterangan. Kemudian kita akan membuat fungsi def U1, fungsi T, fungsi waktu. Nah, fungsi ini akan memfungsikan sebuah gelombang yang bernama U1 yang menerima argumen yaitu T atau waktu. Nah, tujuan dibuatnya fungsi ini yaitu untuk mendefinisikan gelombang pertama. Kemudian kita akan menulis return math uh, sin kita buat 15. Ini gelombang satunya 15 kali pi kalikan dengan waktu. Nah, ini adalah fungsi gelombang pertama kita, fungsi gelombang U1 kita yang mengembalikan nilai sinus dari 15 kali pi kali waktu. Nah, tujuan dibuatnya fungsi ini yaitu untuk menghasilkan nilai amplitudenya pada gelombang sinus pada waktu T dengan frekuensi tertentu yaitu frekuensinya adalah 15. Kemudian kita buat gelombang yang kedua. Nah, ini buat gelombang U2 T fungsi waktu seperti yang di atas tadi.
Kemudian sama kita buat Rachel Maxine, eh, kita beri nilai frekuensi misalnya 50. Nah, ini sudah ada pada layar tersebut. Ini kita pencet tab saja. Sudah muncul. Kemudian ini kita buat 3 gelombang. Yang satu misalnya kita buat yang gelombang ketiga 96 frekuensinya. Nah, jadi def ini merupakan fungsi dari gelombang U1 itu gelombang pertama, U2 itu gelombang kedua, dan juga U3 adalah gelombang yang ketiga. Oke, jadi dari masing-masing gelombang tersebut, gelombang yang pertama itu frekuensinya 15, gelombang yang kedua itu frekuensinya 50, dan gelombang yang terakhir frekuensinya 96. Oke, baik. Setelah itu kita lakukan superposisi atau penjumlahan gelombang. Ini kita tulis dulu keterangannya superposisi. Oke, kita memerlukan fungsi lagi, yaitu fungsi ft. Nah, jadi ini merupakan fungsi superposisinya yang bertujuan untuk membuat superposisi penjumlahan dari ketiga gelombang. Setelah itu, seperti biasa, ditulis Rachel UL U1 P plus gelombang yang kedua tambah dengan U3 fungsi P. Ini sudah jadi. Setelah itu kita buat sampelnya. Nah, ini kita beri titik waktu. Ini mendefinisikan sampel. Ini kita tulis N sama dengan kita akan membuat 100 sampel. Jadi N sama dengan 100 ini yang mendefinisikan variabel, yaitu variabel N yang menyimpan nilai 100. Jadi ada 100 sampel jumlahnya. Kemudian nilai N ini bertujuan menentukan jumlah titik waktu yang akan kita gunakan untuk sampling gelombang. Jadi nanti dari fungsi gelombangnya itu kita akan memberi range waktu dari 0 sampai dengan 100. Kemudian didefinisikan time sama dengan jadi kita akan membuat list bernama time ini yang berisi nilai waktu dari 1 sampai N sama dengan 1 hingga N sama dengan N min 1 yang bertujuan membuat array waktu agar dia itu terdistraksi. Jadi bisa digunakan sebagai waktu untuk evaluasi gelombang. Kemudian kita akan membuat data superposisi. Nah, data superposisi ini kita akan membuat list, yaitu U1N sama dengan kurung kotak U1 dan si P for
Ini pokoknya spasi T yang time. Nah, ini sudah muncul. Nah, jadi tujuan list ini itu yaitu untuk menyimpan nilai amplitudo gelombang pada setiap titik waktunya. Jadi dari masing-masing gelombang, dari ketiga gelombang tersebut dibuat listnya. Kemudian list yang Fn itu berisi nilai-nilai fungsi T untuk setiap nilai T dalam list time. Yang bertujuan juga untuk menyimpan nilai amplitudo gelombang superposisi dalam setiap waktu. Kemudian DFT. Nah, ini kita akan membuat list kosong untuk bilangan real. Jadi list kosongnya cuma tanda kurung saja seperti ini. Jadi ini nanti akan menyimpan bagian real dari hasil DFT-nya. Kemudian kita juga membuat bagian imajinernya, yaitu fungsi F imajiner K sama teman. Nah, ini juga merupakan list kosong. For K in range time. Nah, for ini digunakan untuk memulai looping untuk setiap frekuensi komponen K. Nah, looping ini bertujuan untuk iterasi melalui setiap frekuensi yang akan dihitung DFT. Kemudian kita akan menginisialisasi variabel f-real dengan 0 yang bertujuan untuk menyimpan bagian real dari komponen DFT untuk frekuensi K. Setelah itu juga digunakan F imajiner sama dengan 0, sama juga untuk menyimpan bagian imajinernya dari komponen DFT untuk frekuensi K. Ini kita tulis for n in range. Nah, ini juga digunakan untuk memulai looping untuk setiap titik waktu N yang bertujuan iterasi melalui setiap titik waktu untuk menghitung DFT tersebut. Kemudian ini diisi F real plus sama dengan Fn N tanda bintang. Nah, kita menggunakan fungsi cosinus menggunakan library map cosinus 2 map I kemudian bintang pemberitaan pon lakukan kita baiki dengan yang besar untuk kurung. Nah, jadi eh, ini digunakan untuk menghitung bagian real dari DFT.
pada frekuensi K dengan menjumlahkan kontribusi titik waktu. Bertujuan untuk menerapkan rumus DFT untuk menghitung komponen real. Selanjutnya, kita akan membuat untuk bagian imajinernya juga, yaitu menggunakan F imajiner. Kurang lebih rumusnya sama, akan tetapi sinnya, cosnya kita ganti dengan sin, karena bagian imajiner merupakan fungsi dari sinus, sedangkan bilangan yang real tadi merupakan fungsi dari kosinus. Ini langsung ditulis F imajiner sama dengan N dikalikan sin, kita menggunakan dari mat, sin 2 kalimat yang ini sudah muncul menggunakan 2 mati N kalikan K dibagi N besar. Nah, ini digunakan untuk menghitung bagian imajinernya tersebut dengan menjumlahkan kontribusi titik dalam setiap waktunya. Kemudian yang ini April digunakan untuk menambahkan nilai April ke dalam list April K yang bertujuan untuk menyimpan bagian real dari hasil DFT untuk frekuensi K. Sedangkan yang bawahnya ada F imajiner K append yang sama juga menambahkan nilai F imajiner ke dalam list F imajiner K yang bertujuan untuk menyimpan bagian imajinernya dari hasil DFT frekuensi K tadi. Oke, yang selanjutnya kita akan membuat spektrum amplitudo. Ini tulis dulu spektrum amplitudo. Baik, jadi untuk spektrum amplitudo ini kita buat I besar sama dengan akar. Akar kita menggunakan library math.sqrt. Nah, ditulis April K I April K I pangkat 2 ditambah F imajiner ke sudah seperti ini, pangkat 2 tetap dorong to in range dan delta. Nah, jadi pada baris ini tuh kita membuat list yang berisi spektrum amplitudo untuk DFT-nya tadi. Nah, ini dihitung dari akar kuadrat, jumlah kuadrat, bagian real, dan juga bagian imajinernya. Nah, pada baris ini itu bertujuan untuk menghitung magnitud atau amplitudo dari setiap komponen frekuensi. Nah, setelah membuat amplitudo, kita akan melakukan yang namanya plotting. Ini untuk menggambarkan atau visualisasi data. Ini plotting kita pakai plt.tujuh size sama dengan 12. Ini memakai ukuran 12 kali 10.
inci. Nah, jadi kita menggunakan figur matplotlib dengan ukuran 12 dikalikan 10 inci. Nah, ini bertujuan untuk membuat area gambar untuk menempatkan plotnya grafik yang akan kita buat nanti. Setelah itu, yang pertama kita akan membuat grafik untuk gelombang individunya terlebih dahulu. Jadi masing-masing gelombang tadi secara individu kita akan buat menggunakan library matplotlib. Ini kita ketik plt.plot time ln level sudah muncul. Nah, jadi itu memplot gelombang yang pertama U1N terhadap waktu dengan oh ya ini kita beri warna ya, color sama dengan blue. Oke. Kemudian untuk gelombang yang kedua U2 juga sama, color sama dengan kita beri warna misalkan warna merah red. Nah, gelombang ketiga kita memberi warna eh, apa ya, hijau misalkan. Setelah itu kita akan memberi judul pada grafik tersebut dengan cara plt.title. Ini judulnya ditulis gelombang individu. Oke. Setelah itu memberi label, label pada sumbu X, pada sumbu Y, dan juga memberi keterangan atau legenda. Ini sudah ada ya. Label X-nya itu adalah waktu. Nah, ini dipanjatkan waktu di dalam kurung T. Kemudian untuk amplitude itu pada sumbernya amplitudo. Kemudian juga diberi keterangan untuk setiap plotnya. Oke. Nah, setelah itu kita membuat plot untuk superposisi gelombang. Nah, yang ini tadi kan membuat plotting untuk masing-masing gelombang ya, atau 3 gelombang secara individu. Kemudian kita membuat superposisi dengan cara yang sama, yaitu memberi plot if plt.sub. Nah, ini sudah ada 3, 2, 1. Nah, jadi ini membuat subplot kedua dalam grid 3 kali 2. Nah, tujuannya untuk menentukan posisi subplot untuk plot gelombang superposisi. Kemudian kita akan membuat gelombang superposisinya dengan cara plt.plot dengan kita akan memberi tulisan F fungsi T
Nah, seperti ini, koma, kita memberi warna ungu misalkan, purple. Nah, sudah selesai. Nah, jadi eh, plot yang ini digunakan untuk menampilkan grafik gelombang superposisi dengan label FT dan warnanya ungu. Setelah itu kita akan memberi judul dengan cara LT title. Ada superposisi gelombang, kemudian untuk sumbu X-nya menggunakan plt.x label itu waktu atau dalam kurung T, yang untuk sumbu Y-nya digunakan amplitudo. Setelah itu juga digunakan plt.legend untuk legenda atau keterangan pada plot FT superposisi. Kemudian dilakukan plotting untuk bagian realnya menggunakan plt.subplot. Ini membuat subplot ketiga. Ini angka yang belakang sendiri 3. Nah, subplot ketiga dengan ukuran 3x2 dalam grid 3x2 yang bertujuan menentukan posisi subplot untuk bagian plot dari LDF ini. Kemudian kita akan memplot bagian realnya dengan cara plt.plot dalam kurung range, kan? Nah, ini sudah ada range dalam kurung dalam kurung f real k. Nah, ini kita tulis f real. Nah, sudah ada f real k, label fk. Ini tulis saja k, koma, labelnya ini kita tulis kan bagian realnya ya, jadi tulis RIK seperti ini. Kemudian kita beri warna, misalkan warnanya adalah warna oranye. Nah, sudah selesai. Setelah itu membuat judul sama seperti tadi plt.title, yaitu judulnya kita beri BFT. Ini bagian real. Kemudian membuat label X, label untuk sumbu Y, dan juga keterangan atau legenda. Nah, untuk sumbu X-nya ini kita beri, karena tadi menggunakan indeks K, yang kita ganti ya menggunakan indeks K. Kemudian untuk bagian sumbu Y, itu kan bilangan real, jadi diganti REK. Kemudian yang bawahnya ini untuk menampilkan legenda atau keterangan. Setelah itu kita melakukan plot untuk bagian imajiner menggunakan plt.subplot. Ini dalam grid 3x2 sehingga 3,2 karena ini grafik yang keempat, maka ini yang keempat. Nah, kemudian ini sudah ada ditulis plt.plot dalam kurung range dengan f ini f imajiner ya harusnya. F imajiner dan dalam kurung f imajiner tutup kurung koma f imajiner k label ya ini im karena imajiner k kita beri warna misalkan cian biru yang muda. Setelah itu sama, oh ini tadi bagian real. Kita beri judul
yakni DFT bagian imajiner, kemudian sumbu X ini diberi indeks K, dan sumbu Y imajiner K. Kemudian menampilkan spektrum amplitudo. Ini grafiknya PLT dot subplot 3. Selanjutnya I, koma I, label IKA. Kalau misalkan kita pakai warna magenta, kemudian judulnya spektrum amplitudo, sumbu X-nya, sumbu X-nya itu indeks K, dan juga sumbu Y-nya adalah IKA. Nah, setelah itu kita menyesuaikan tata letak subplot agar tidak tumpang tindih, sehingga memastikan plot tersebut terlihat rapi dan bisa terbaca. Ini menggunakan plt.time layer. Nah, kemudian ditampilkan plt.show. Dapat kita jalankan fungsi ini. Yang salah pada baris ke-6, NAT, memang pasti. Data superposisi U1N, U1T, Forte Intent. Berikut ini merupakan hasilnya. Jadi untuk yang pertama ini merupakan gelombang individu. Jadi ketiga gelombangnya masing-masing ada U1 berwarna biru. Karena tadi U1-nya menggunakan frekuensi 15 sehingga itu agak renggang. Kemudian U2-nya menggunakan frekuensi 50, jadi ini terlihat lebih rapat daripada U1 yang berwarna merah. Dan U3 menggunakan frekuensi 96 yang sangat rapat sehingga terjadi ini seperti paket-paket gelombang. Nah, warnanya hijau. Kemudian
Superposisi ini merupakan penjumlahan dari ketiga gelombang, misalnya seperti ini. Ini ada bagian judul, bagian sumbu X, sumbu Y, dari 0 sampai 100. Waktunya, kemudian ini bagian real. Nah, ini sehingga ini di tengah sini adalah simetri ya, pada tengah. Bagian imajiner juga simetri. Seperti yang dijelaskan pada awal tadi. Kemudian ini merupakan spektrum amplitudonya. Ini terlihat ada puncak-puncak. Jadi eh, demikian yang dapat saya sampaikan terkait DFT sebagai awal FFT ini. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.